Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Burhanuddin dengan NIM 200301501013, kelas PJKR C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang pengertian belajar gerak. A. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran gerak? Belajar atau pembelajaran adalah salah satu topik yang paling penting dalam pembincangan psikolog karena merupakan sebuah konsep yang sulit didefinisikan. Ted American Heritage Dictionary mendefinisikan belajar sebagai to gain knowledge, communication, or mastery through experience. I study artinya belajar adalah menambah pengetahuan, pemahaman atau penguasaan melalui pengalaman dan penyelidikan. Para psikolog menganggap bahwa definisi demikian kurang dapat diterima karena istilah masih samar-samar yang dikandungnya. Secara garis besar, pengontrolan gerak manusia dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu Hergenhan dan Olson 1993 mendefinisikan belajar sebagai suatu perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau dalam potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman dan tidak dapat dikaitkan dengan keadaan sementara dari tubuh seperti disebabkan oleh sakit, kelelahan, dan obat-obatan. Smith 1991 memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hal ini. Pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang menghubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan yang relatif, permanen, dan kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang tertampil. Secara umum, definisi yang diajukan Smith di atas mengandung 3 aspek penting sebagai berikut. 1. Belajar merupakan pengaruh latihan atau pengalaman. Perkembangan kemampuan memang bisa berkembang tanpa dilatih. Kemampuan tersebut berkembang misalnya karena pengaruh kematangan dan pertumbuhan kemampuan semacam ini tentu akan meningkatkan keterampilan walaupun hanya sampai pada batas minimal. Yang kedua, belajar tidak langsung teramati. Ketika latihan berlangsung, terjadi banyak perubahan dan sistem saraf pusat perubahan tersebut terjadi karena penganyaman berbagai kemampuan dan pengalaman gerak dalam sistem memori otak. Proses inilah yang biasanya memantapkan perubahan yang terjadi agar relatif menetap. Proses demikian umumnya tidak bisa langsung dicermati. Apa yang bisa dilakukan adalah dengan cara melihat perubahan-perubahan yang terjadi lewat penampilan gerakannya.
Yang ketiga, perubahan yang terjadi relatif melekat agar perubahan yang terjadi dalam penampilan dianggap sebagai hasil belajar perubahan tersebut harus melekat. Ini perlu ditekankan sebab hanya pedoman pada perubahan yang terlihat dalam penampilan bisa menyelesaikan banyak perubahan dalam penampilan terjadi oleh sebab lain yang sifatnya hanya sementara, seperti oleh kelelahan, obat-obatan, atau kondisi lingkungan. Perubahan individu yang bersifat sementara diibaratkan sebagai air akan mendidih jika dipanaskan sehingga bentuknya pada saat itu berubah bentuk semua. Bagian B, mengukur hasil pembelajaran gerak. Tidak ada seseorang pun yang bisa memastikan yang terjadi dalam diri individu ketika ia belajar. Ini diibaratkan anak memasuki kotak hitam dan keluar lagi dengan penampilan yang berbeda. Orang yang melihat anak itu masuk kotak hitam semata-mata hanya bisa menduga apa yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, menyadarkan diri sepenuhnya pada perubahan keterampilan setiap kali pembelajaran akan menyesatkan. Jalan yang bisa ditempuh untuk menghindari frustasi adalah mengetahui hakikat dari pola perkembangan hasil belajar. Hal itu meliputi sebagai berikut. Satu, turun naiknya perkembangan belajar. Perkembangan keterampilan biasanya menunjukkan pola yang khas di masa-masa awal latihan. Kemajuan yang diperoleh biasanya berlangsung pesat, tetapi di masa-masa berikutnya kemajuan hanya bergerak secara bertahap. Ini merupakan gejala umum dalam setiap proses latihan sehingga dijadikan sebuah hukum latihan yang kemajuan akan berlangsung secepat di masa-masa awal latihan dan akan berlangsung lambat pada masa-masa berikutnya. Yang kedua, berapa hasil belajar teramati. Jika guru melihat perubahan-perubahan dalam penampilan yang teramati, mereka dapat menyimpulkan bahwa perubahan telah terjadi pada satu atau lebih tahapannya tersebut, dan demikian juga pada dalam kemampuan atau keterampilan penampilannya. Sejumlah karakteristik teramati perubahan ketika anak mempelajari tugas-tugas gerak, diantaranya dalam hal berikut ini. Adapun pengetahuan konsep. 1. Karakteristik dari pelaku yang terampil adalah pemahamannya akan peraturan, strategi, dan poin-poin penting tentang olahraganya. Pengetahuan yang bertambah dari konsep ini memungkinkan orang itu mampu menilai tuntunan dari olahraga, menentukan aksi yang paling tepat, serta menganalisis secara efektif hasil dari penampilannya. Kontrol dan koordinasi. Gerakan dari anak terampil dicirikan oleh kualitas
aliran gerakannya, menunjukkan kontrolnya yang lebih efisien dan koordinasi persediaan dan otot lebih halus. Riset yang menguji pada perubahan dalam kontrol dan koordinasi menunjukkan bahwa gerakan anak menjadi lebih luas setelah latihan. Oleh karena itu, pentingnya bagi guru untuk menilai kualitas dari kehalusan gerak anak. Efisiensi gerak tidak mengejutkan bahwa dengan semakin bertambahnya waktu latihan, penggunaan energi berlebihan dari gerakan anak pun akan semakin berkurang ketika kontrol, koordinasi, dan pola aktivitas otot menjadi efisien. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk melakukan gerak pun semakin berkurang berkali-kali. Barangkali ini adalah salah satu alasan mengapa penampilan yang sudah terkuasai dengan baik dapat menghasilkan aksi efektif untuk periode waktu yang lebih lama. Secara perilaku, pelaku gerak nampak berkurang kelelahannya sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Perhatian, karakteristik penting lain dari penampilan yang terampil adalah penguasaan keterampilan anak. Anak yang sudah menguasai gerakan tidak dapat mempertahankan perhatiannya dalam waktu yang lama, tetapi juga mahir dalam mengenali dan memfokuskan diri pada tanda-tanda yang paling sesuai dengan tuntunan penampilannya. Mendeteksi kesalahan dan memperbaikinya. Dari segi perilaku, anak yang menampilkan keterampilan berkelanjutan mengemudi mobil atau bersepeda akan mendemonstrasikan kepastian untuk menyesuaikan gerakannya lebih efektif selama aksi berlangsung, sedangkan ketika melakukan keterampilan distrik harus dapat memberikan penilaian akurat pada kesalahan mereka dan menjelaskan bagaimana mereka dapat memperbaikinya pada kesempatan berikut. Bagian C, sifat pengaruh latihan. Karena pembelajaran harus melibatkan proses latihan, guru atau pelatih harus mengetahui beberapa pengaruh latihan. Pengaruh latihan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pengaruh yang relatif menetap sehingga disebut sebagai hasil belajar, dan pengaruh yang bersifat sementara. Guru atau pelatih yang menyimpulkan bahwa perubahan keterampilan anak merupakan ukuran pembelajaran dari pengaruh latihan yang bersifat menetap, sedangkan perubahan keterampilan yang sifatnya sementara tidak usah dijadikan ukuran, walaupun perubahan itu memang dirancang secara sengaja oleh guru. Mari kita simak kedua jenis latihan berikut ini. Pengaruh latihan yang menetap. Pengaruh utama latihan adalah menetapkan keterampilan agar menetap. B. Pengaruh latihan yang bersifat sementara. Di samping menghasilkan sifat
perubahan yang menetap. Kondisi latihan bisa pula menimbulkan perubahan yang sifatnya sementara. Pengaruh yang sifat sementara itu bisa positif, bisa juga negatif. C. Memisahkan pengaruh menetap dan sementara. Apa perlunya kita mengetahui seluruh sifat latihan? Keperluannya adalah agar bisa membedakan dan memisahkan perubahan yang terjadi pada diri anak untuk keperluan pengukuran kemajuan dikaitkan dengan beberapa hal. A. Waktu pengukuran. B. Aspek yang diukur. Bagian D. Pengalihan hasil belajar. Gagasan penting dalam proses pembelajaran adalah pengalihan transfer. Hasil belajar ini merupakan persoalan klasik bukan hanya dalam pembelajaran motorik saja, tetapi juga dalam pembelajaran bidang studi lain. Dengan demikian, dalam suasana pembelajaran gerak, aspek pengalihan menjadi ciri utama keberhasilan pembelajaran itu. 1. Merancang latihan untuk mengalihan terhadap dua cara yang dapat ditempuh dalam merancang. A. Pengalihan dekat. Salah satu aspek yang penting dalam proses latihan adalah sejauh mana latihan itu beralih pada situasi di luar latihan yang menyerupai latihan. Yang demikian umumnya dinamakan pengalihan dekat. Latihan diarahkan sedemikian rupa supaya mirip dengan suasana pertandingan yang sebenarnya. B. Pengalihan jauh. Jika guru pelatih mengembangkan kemampuan gerak umum dengan maksud meningkatkan kemampuan yang khusus, ini disebut pengalihan jauh. Mengapa latihan dianggap penting? Karena latihan menyebabkan terjadinya banyak perubahan dalam sistem syaraf pusat yang bisa membantu terbentuknya perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan gerak. Bagian E. Tujuan akhir pembelajaran gerak. Jika tujuan pembelajaran gerak harus berakhir dengan adanya suatu produk tertentu, maka produk itu pastilah penguasaan keterampilan ini. Seseorang dalam tugas gerak tertentu akan menentukan beberapa besar kemampuan orang itu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dengan derajat keberhasilan yang tinggi. Untuk bisa sampai pada tujuan akhir tersebut, diperlukan suatu pengetahuan yang mendasar tentang bagaimana keterampilan bisa dihasilkan serta faktor-faktor apa saja yang mengambil peranan dalam penguasaan keterampilan. 1. Penampilan terampil terhadap 5 variabel yang menunjukkan ciri penampilan yang terampil, yaitu 1. Smoothness, profesional dalam melakukan kerjanya dengan mudah, cantik, halus, dan usaha yang minimal. 2. Otomatis orang ahli yang menampilkan tugas-tugas tanpa kesadaran penuh, tanpa dipikir lagi. Yang ketiga, mental effort. Ketika keterampilan meningkat, usaha mental menurun. 4. Stres. Penampilan seseorang ahli tidak menurun pada kondisi yang menekan sekalipun. Yang kelima, point of view. Ketika pertama kali belajar suatu keterampilan, seseorang
harus menyadari berbagai kegiatan sedangkan yang ahli tidak. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.